Haleluya. Selamat pagi semua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Hari-hari yang dimana Tuhan menginginkan gerejanya bangkit untuk menyuarakan akan perbuatannya. Beranikan diri kita bersaksi. Ini bukan sekedar khotbah, tapi ini harusnya menjadi gaya hidup dari Bapak Ibu dan saya. Satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Tuhan senang apabila kita bersaksi. Dengan bersaksi kita melanjutkan karya penebusan Kristus. Dan hari ini kita belajar bahwa penakut tidak berada di kerajaan sorga. Saya mau Bapak Ibu mengerti hari ini bahwa penakut tidak berada di kerajaan sorga. Ini penting. Wahyu 21 ayat 8 Alkitab berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Itulah kematian yang kedua. Penakut, apa definisi penakut? Adalah orang yang tidak berani melakukan sesuatu. Sangat sederhana. Kata penakut di Wahyu 21 ayat 8 ini dengan jelas berkata bahwa apabila kita ada di kelompok ini, percayalah, tidak ada orang penakut di kerajaan surga. Setidaknya untuk 3 alasan. Yang pertama, karena penakut menurut Wahyu 21 ayat 8 adalah pemimpin rombongan, salah satu pemimpin rombongan. Semua yang disebut awal adalah pemimpin, Bapak Ibu. Mungkin Anda tidak pernah berpikir selama ini bahwa kalau saya takut, jangan-jangan saya nggak nongol di surga. Nah, hari ini saya mau bilang buat saudara, kalau Bapak Ibu takut bersaksi, Bapak Ibu takut menyuarakan perbuatan Tuhan, saya sangat percaya Bapak Ibu akan menjadi salah satu dari orang-orang yang sementara ini berakan arah kepada penderitaan kekal selama-lamanya. Untuk semua perbuatan Tuhan kita harus beranikan diri kita, karena kalau tidak, fatal. Kalau sampai surga melabelisasikan kita sebagai penakut, percayalah tidak ada penakut di kerajaan surga. Alasan yang kedua, orang yang penakut adalah orang yang tidak mampu mempercayai kedaulatan kuasa Allah seutuhnya dalam hidupnya. Kenapa kita takut? Karena kita pikir, saya tidak bisa kalau saya bikin. Saya tidak bisa. Saya pikir, aduh, saya tidak mampu untuk hal itu. Takut seperti menutupi keran kuasa Allah. Orang benar tidak hidup karena keadaan, orang benar hidup karena iman. Iman membuat saya percaya bahwa dalam keadaan saya yang tidak mampu, waktu saya berharap kepada Tuhan, maka saya akan mampu melakukan. Jadi orang yang beriman, dia tidak akan pernah takut untuk melakukan sesuatu. Sebab apa? Dia percaya bahwa kuasa Allah akan menyempurnakan dia dalam melakukan segala sesuatu. Makanya kalau Bapak Ibu adalah orang penakut, Bapak Ibu seperti mengecilkan. Bapak Ibu seperti berkata dunia lebih hebat daripada kuasa Allah. Nah, dengar Bapak Ibu, orang yang berani bersaksi, orang yang percaya bahwa di dalam ketidaksanggupan saya berkata-kata, Tuhan akan menolong saya. Di ketidaksanggupan saya untuk melihat banyak orang, Tuhan pasti menolong saya. Dan yang ketiga, menurut 1 Yohanes 4 ayat 18, orang penakut adalah orang yang kekurangan kasih Allah. Orang yang sempurna, dia penuh dengan kasih Allah. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu dan saya takut karena kekurangan kasih Allah di tengah dunia yang bejat ini. Bapak Ibu, saya mau bilang, boleh kekurangan yang lain, jangan kekurangan kasih Allah. Kasih Allah diberikan cuma-cuma. Butuh cuma Anda datang ke salib Kristus, dan di salib Kristus Anda menerima kasih Allah. Dan karena kasih Allah itulah kita akan berani menyuarakan semua yang Tuhan lakukan hari ini kepada kita. Baik itu mungkin yang bahagia-bahagia ataupun yang mungkin duka cita, kita akan mampu menyuarakan. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, aku mau semua orang tahu saya dipenjara karena Kristus. Artinya dia mampu bersaksi bukan hanya waktu dia dipuja dan dihormat, tetapi sampai dalam penjara pun dia mau semua orang tahu bahwa dia ada di penjara karena Kristus. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus berkati, harapan dan doa saya sebagai gembala, mari keluar dari kepompong rasa takutmu. Percayalah, rasa takut itu cuma mainan iblis untuk mulutmu tidak mampu menyuarakan kebaikan Allah. Penakut tidak berada di kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa di surga, inilah doa dan berkat-Ku bagi umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba mengutuk segala rasa takut yang dibodohi setan dalam hidup mereka. Dan saatnya gereja bangkit untuk berani menyuarakan perbuatan Allah kepada siapa saja. Tuhan sudah mau datang. Injil terus harus diperdengarkan.
berkati umatmu dalam nama Yesus. Amin.